Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa pesan dari semesta buat kehidupannya kamu di bulan Juli 2026 ya, untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu ya di sini Leo 2026. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu please jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading. Oke, langsung saja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai ya di kartu yang pertama di sini buat para Leo. Leo, pesan dari semesta ya. Buat Leo di Juli, kita cek energi utama kamu yang terkait dengan pesan dari semesta ini menggambarkan energi besar yang menyelimuti bulan Julinya kamu, dan tema utama yang akan paling terasa dalam hidupmu di Juli ini sebenarnya adalah tentang logika, power kamu, kekuatan kamu dalam berpikir, berkomunikasi, kejelasan dari hatimu, dan terobosan-terobosan serta ide-ide baru yang bisa kamu buat seperti itu. Itulah energi besar kamu gitu ya di bulan Juli ini. Lalu yang kedua, pelajaran yang perlu dipahami, menunjukkan pelajaran penting yang sedang semesta ajarkan agar kamu itu bisa bertumbuh dalam kehidupanmu. Salah satunya adalah belajarlah untuk menjadi lebih bahagia dalam setiap situasimu, lebih happy, lebih bersyukur, lebih positif lagi, dan jangan ada kata mudah menyerah dan mudah putus asa. Seperti itu. Lalu yang ketiga, hal yang perlu dilepaskan, mengungkapkan kebiasaan, rasa takut ataupun situasi yang sudah tidak lagi mendukung perjalananmu. Sebenarnya Leo ini perlu melepaskan yang namanya apa ya kalau aku bisa bilang ya, sifat yang buru-buru. Sebenarnya Leo bukan tipe manusia yang akan buru-buru teman-teman ya. Sebenarnya Leo itu orangnya slow, santuy gitu ya, tapi dalam suatu hal kamu bisa menjadi sangat terburu-buru ya. Dan maka dari itu kamu perlu diingatkan kembali lewat pesan dari semesta ini bahwa yang perlu kamu lepaskan adalah sifat terburu-burunya kamu. Salah satu bagian dari sifat kamu ya, mungkin memang kecil porsinya sifat terburu-buru ini, tapi karena kamu aslinya slow, kembalilah kepada ritme kamu. Jangan ngikut orang buru-buru kamu jadi buru-buru. Kamu itu aslinya slow manusianya, dan akan berhasil melakukan sesuatu yang kamu tuju kalau kamu berada di ritme kamu. Jangan niru orang cepet, kamu nggak bisa cepet ke jurang, ke laut kak. Nah itu bisa kayak gitu kan ujung-ujungnya kan. Jadilah seorang Leo yang biar lambat asal selamat tapi berhasil, seperti itu. Jadi lepaskan ya rasa takut tertinggal, rasa takut oh nanti orang sudah ke bulan kita belum kak, kita juga harus cepet-cepet buru-buru. No, kamu bisa sukses dengan cara kamu ya, biar pelan asal selamat Leo. Lalu di kartu yang keempat, kekuatan terpendam seorang Leo yang memperlihatkan potensi dan kemampuan dalam dirimu yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya ya. Dan aku lihat di sini adalah mungkin fokus kamu dan sikap tenang kamu. Ini sebenarnya kekuatan terpendam seorang Leo ya. Ketika kamu tenang maka kamu jauh lebih fokus. Ketika kamu fokus kamu jauh lebih konsentrasi. Ketika kamu jauh lebih konsentrasi, kamu sebenarnya akan lebih mudah dalam mencapai tujuan kamu ya. Bahkan bisa lebih cepat dibandingkan gaya kamu yang gerasak-gerusuk dan terburu-buru. Oke? Karena tenang. Orang yang tenang akan fokus, orang yang fokus cepat nyelesain pekerjaan gitu. Ya, kalau orang yang gerasak-gerusuk buru-buru belum tentu cepat juga selesainya. Ya, bisa menimbulkan banyak kesalahan ya, hal-hal yang miss seperti itu. Lalu yang kelima, tantangan kamu di bulan ini menjelaskan hambatan ataupun ujian yang mungkin muncul beserta tujuan di baliknya ya. Salah satu tantangan Leo sebenarnya adalah untuk melepaskan masa lalu ya. Apakah itu luka di masa lalu, apakah kenyamanan di masa lalu, itu patut benar-benar apa ya istilahnya,
sebenarnya patut kamu kendalikan. Segala memori, ya, kenangan-kenangan patut dikendalikan, patut dilepaskan, karena kamu akan hidup di masa sekarang dan di masa depan. Masa lalu biarlah berlalu gitu. Itu jadi tantangan di sini. Gimana caranya kamu untuk bisa menempatkan masa lalu ya di masa lalu gitu. Mau senyaman apapun, mau seluka apapun itu. Lalu di kartu yang ke-6, rezeki dan peluang, mengungkap pintu keberuntungan, kesempatan dan kelimpahan yang berpotensi datang buat kamu gitu ya. Nah, jadi salah satu rezeki dan peluang kamu, sebenarnya rezeki dan peluang itu akan terus mengalir lancar ketika Leo ini fokus kepada rumah, pada keluarga, ya, bukan hanya kepada kesuksesan diri pribadi seperti itu. Maka kelimpahan akan terus menghampiri kamu, ya. Oke. Lalu di kartu yang ke-7, hubungan dan kehidupan sosial, yaitu tentang memberikan pesan ya mengenai hubungan asmara, keluarga, sahabat ataupun orang-orang di sekitarnya kamu, Leo. Nah, aku melihat salah satunya di sini adalah jangan menggantung masalah. Ketika kamu menggantung suatu masalah, maka semua hal yang kamu lakukan selama ini sia-sia. Kedekatan, apapun hubungan gitu ya, yang udah dibina selama ini sia-sia kalau kamu menggantung masalah. Karena semakin kamu menggantung masalah dengan orang-orang terdekat kamu, maka akan semakin rumit hubungannya, dan itu bisa mengganggu hubungan dan kehidupan sosial kamu gitu. Bener kan teman-teman? Kalau masalah gantung gak diselesain, orang akan berprasangka kepada kita, ih Leo kayak gini, pasti kayak gitu, pasti kayak gini. Itu menghambat hubungan sosial untuk menjadi lebih baik ya. Lalu di kartu yang ke-8, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan, memberikan arahan tindakan agar kamu dapat menjalani bulan ini dengan lebih bijaksana, Leo. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan yang dibutuhkan ya. Jangan istilahnya perubahan itu memang perlu dilakukan ya teman-teman ya, cuma yang perlu aja, jangan yang nggak perlu dirubah kamu rubah ya. Jadi itu langkah terbaik sebenarnya, ubah yang perlu dirubah, jangan yang nggak perlu dirubah kamu rubah juga ya. Dalam perubahan pun tidak boleh too much. Lalu di kartu yang ke-9, pesan yang selama ini terlewatkan, mengungkap sesuatu yang sebenarnya sudah berulang kali diberikan oleh semesta tetapi belum kamu sadari. Salah satunya adalah sesungguhnya Leo, kamu ini memang dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, yang berkhianat, orang-orang yang scam, orang-orang yang licik, orang-orang yang toksik. Tapi hal yang tidak kamu sadari adalah bahwa kamu ini selama ini berhasil untuk menghindari mereka semua, tapi tetap dalam keadaan yang dimana kamu tidak bermasalah dengan mereka gitu. Bahwa kamu tahu mereka ini toksik sama kamu di belakang, berkhianat segala macem. Cuma apa ya istilahnya, kamu ini bisa gitu loh menghindari. Kamu juga bisa tetap menjaga hubungan baik, kamu tetap bisa membuat batasan jarak, tapi membuat kamu terlihat seolah-olah masih baik sama nih orang, tapi sebenarnya kamu sudah mewaspadainya seperti itu, kayak gitu. Dan membuat mereka juga jadi nggak sadar bahwa kamu udah tahu wujud mereka sebenarnya itu gimana. Nah gitu ya, ibarat mereka ini ular, tapi kamu itu jadi paung ularnya lah, kayak gitu ya. Lalu di kartu yang ke-10, hasil atau energi akhir bulan yang menunjukkan arah perkembangan dan energi yang kemungkinan akan Leo rasakan ketika bulan ini berakhir jika tetap mengikuti jalan terbaik hidup Leo gitu ya. Hasilnya aku lihat sih memang dalam hidup tidak ada yang sempurna teman-teman ya. Selalu ada omongan-omongan miring negatif tentang kita. Tapi setidaknya di bulan Juli ini ya, kamu bisa melakukan perenungan ya yang maksimal buat dirimu. Oke. Tidak semua orang akan menyukai kita. Memang hasilnya di sini masih banyak orang yang ngomongin kamu di belakang, yang nggak enak, nggak jelek, si toksik ini kan. Cuma setidaknya itu bisa memberikan bahan ajar renungan yang baik buat kehidupan kamu gitu. Mungkin pesan penutupnya di sini sedikit buat Leo ya. Semesta itu selalu memberikan petunjuk buat kita, tetapi pilihan tetap berada di tangan kita. Mau jadi apa, mau gimana gitu ya. Gunakan pembacaan tarot ini sebagai bahan untuk refleksi diri dan motivasi diri, dan juga untuk kamu bisa introspeksi diri ya. Kalaupun ada yang negatif di sini, gunakan untuk mawas diri, teman-teman. Sekiranya kamu merasa bacaannya kurang kena lah, kurang inilah, kurang positif, ini negatif, gunakan itu untuk mawas diri ya, agar kamu bisa terhindar dari negatif-negatif. Bukan sebagai kepastian mutlak, teman-teman. Ambillah pesan yang paling terasa bermanfaat dan lepaskan ya. Sisanya dengan penuh syukur dan jadikan pelajaran aja, kayak gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya teman-teman yang bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya, di
Juli, sepanjang Juli yang terkait dengan ini, energi paling kuat ada dari Sagi, Cancer, Scorpio, Aquarius, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Leo.